Saya sekalian sampaikan, ada seorang perempuan mengadukan tentang temannya yang suaminya kena sakit HIV, kena sakit AIDS, bukan hanya kena virus HIV, tapi sudah ditingkatkan kena AIDS. Dia nanya sama saya, apa yang seharusnya istrinya lakukan? Saya bilang, minta cerai, gugat cerai dari laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena tugas istri yang paling utama adalah ketika suaminya memerlukan kontak fisik, ya, hubungan seksual, si istri dalam keadaan tidak nusus, si istri dalam keadaan tidak menolak itu. Itu salah satu kewajiban seorang istri kepada suami, kan gitu ya, adalah untuk urusan seksual. Bukan harus yang tiap hari sedia gitu, nggak gitu juga. Tapi kan kalau dia sedang ada hajat, masa mau nyari orang lain? Kan enggak. Adanya istri kan untuk maksudnya biar kalau dia lagi ada hajat terhadap urusan seksual, istrinya berada dalam keadaan memungkinkan. Padahal orang yang kena sakit AIDS, begitu dia melakukan hubungan seksual, maka tertularlah orang tersebut. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah dalam Al-Quran. Janganlah kalian buat diri kalian berada dalam keadaan bahaya. Maksudnya itu kan namanya kamu menghancurkan diri sendiri. Gimana nih saya? Suami saya ngajakin, padahal kalau saya berhubungan intim sama dia, saya akan tertular penyakit berbahaya. Kalau saya tolak, berarti saya durhaka sama Allah Ta'ala. Kan gitu ya? Nah, ini untuk perempuan yang seperti ini, apa nih jalan keluarnya? Ya udah, kalau kayak gitu masalahnya, sampaikan kepada suamimu, saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi istrimu. Sebab saya tidak akan mau kalau diri saya korbankan hanya untuk menjadi pelampiasan seksualmu yang akhirnya membuat saya jadi kena penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan itu. Kan gitu. Jadi saya bilang, dalam tingkatan seperti ini kamu sudah boleh meminta cerai kepada suamimu, gugat cerai suamimu, menjauhlah darinya, selamatkan dirimu, jadilah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kamu hamba-hambanya yang saleh, insyaallah, asalkan kamu berusaha untuk bersungguh-sungguh kepada dia. Dan dia bilang, saya udah sampaikan. Terus teman ini bilang, Ustazah, teman saya nggak mau bercerai dari suami. Saya bilang, kenapa gitu? Kan dia udah nggak memungkinkan lagi untuk memperkenankan dirinya berhubungan seksual. Dia bilang, dia udah bilang, Ustazah, udah perjanjian sama suaminya bahwa suaminya tidak akan berhubungan intim sama dia. Perjanjian pernikahan macam apa ini? Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Saya bilang, lah terus suaminya kalau ada hajat-hajat urusan seksual sama siapa? Sama perempuan-perempuan di jalanan. Dia bilang, saya dapat penyakit ini juga gara-gara jajan di luar. Jadi saya hanya akan tularkan juga kepada mereka-mereka yang ada di luar. Jadi sekalian, saya bilang, kenapa dia gak mau bercerai sama suaminya kalau kayak begitu? Ngapain dia hidup bersama dengan orang-orang yang hatinya sakit semacam ini, yang kepengen penyakitnya ditular-tularkan sama begitu banyak orang di luar sana, naudzubillah min dzalik. Dan dia bilang, karena selama ini Ustazah, suaminya itu yang membiayai hidup dia, yang bikin dia jadi perempuan kaya raya, sosialita, ini di negerinya, gitu ya. Dia yang jajanin, mau pergi ke luar negeri kayak mau beli apa, ini apa, segala macam. Jadi dia takut kalau dia bercerai dari suaminya, ntar harta warisan suaminya ini yang sebegitu banyak, ntar nggak dia dapetin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi teman-teman saya sekalian, betapa sangat bahayanya berharap dari manusia. Karenanya saya sampaikan padamu untuk jangan mau berharap dari siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu mau mencari dunia, gitu kan, cari, nggak apa-apa, silahkan aja kerja, dengan syarat niatmu itu mesti benar untuk membuatmu tidak berharap sama orang. Itu satu. Sama yang keduanya, caranya mesti benar, kerjaannya mesti kerjaan yang halal. Caranya benar nih ada dua saudara sekalian. Satu, kerjaannya mesti halal dan dikerjakan dengan penuh ketakwaan. Sama yang kedua, jangan sampai gara-gara kesibukan dunianya memalingkan dia dari urusan akhiratnya. Kata Habib Umar bin Hafid, jika kamu sebelum kerja adalah orang yang sangat menjaga perintah-perintah wajib dari Allah SWT, dan kerjaanmu membuatmu meninggalkan perintah wajib dari Allah SWT, maka kerjaanmu adalah hasil yang haram, karena membuatmu meninggalkan yang wajib. Misalnya gara-gara kerja nih sholat duhur bablas, misalnya gara-gara kerja kemudian kamu sampai nggak boleh pakai jilbab dan kamu ikut aja. Nah, biasanya kerjaan menuntut saya seperti itu, ya udah mau gimana lagi, uang yang kamu dapat haram. Teman-teman saya, Habib Umar bin Hafid yang bilang, bukan saya yang bilang, Habib Umar bin Hafid, jika pekerjaan duniamu membuatmu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah SWT atau membuatmu melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, menerjang hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari dunia tersebut hukumnya adalah haram. Perbuatanmu, pekerjaanmu membuatmu harus suap menyuap, ya, suap menyuap, bukan makanan, bukan, suap menyuap, sogok menyogok tuh, disogok ataupun menyogok. Ini katanya Nabi Muhammad, al-rashi wal murtashi final. Orang yang menyogok ataupun orang yang disogok di neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kamu bekerja membuatmu harus menyogok untuk naik jabatan, dan kamu melakukan itu, tuh uang yang kamu dapat dari itu haram. Pekerjaanmu membuatmu harus jalan sama laki-laki, teman-teman sekalian, berduaan keluar kota, gitu kan ya, harus berjumpa dengan klien lain jenis, maksudnya laki-laki, ngobrol berduaan. Tidakkah kamu baca katanya Nabi Muhammad, enggak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jika pekerjaanmu membuatmu harus mengerjakan hal-hal haram seperti itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari harta penghasilan itu adalah harta yang haram, bukan lagi syubhat tapi haram. Habib Umar kemudian menerangkan lagi, katanya beliau, kalau gara-gara pekerjaanmu membuatmu jadi meninggalkan sunnah yang biasa kamu kerjakan, atau membuatmu mengerjakan perkara yang makruh, maka harta yang kamu dapetin gak ada berkahnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Misalnya, biasa-biasa sebelum kerja duha rapi, gitu ya, pagi-pagi selain duha di istikharah juga. Habis gitu nanti sebelum fardu biasanya dia pakai sunnah dulu, gitu kan. Biasa-biasa tahajud bangun, biasa-biasa Quran ada kebaca setengah juz setiap malam. Misalnya nih, giliran udah kerja, ya ampun, perah keringat banting tulang, duha boro-boro, subuh aja udah hampir kesiangan, tahajud udah nggak ada lagi ceritanya, Quran bablas, dikiran bablas. Biasanya habis selesai sholat ada dikirannya, dia duduk selesai sampai doa sampai Fatihah, ini udah lewat semuanya. Nah ini teman-teman sekalian, jika pekerjaanmu urusan dunia membuatmu sampai meninggalkan sunnah yang biasa kamu lakukan,
atau membuatmu mengerjakan perkara makruh yang membuatmu akhirnya jadi ketawa-ketawa melaki-laki misalnya gitu ya, karena kan nggak enak kan ini di kantor misalnya gitu, membuatmu harus berjadan dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram misalnya gitu. Oke, ada pendapat yang mengatakan itu haram, ada pendapat yang mengatakan itu enggak, perkara yang tidak baik kan gitu ya. Ala pelihal uang yang kamu dapat dari hasil pekerjaan tersebut tidak ada keberkahannya. Na'udzubillah. Ya teman-teman saya sekalian, kita perhatiin lagi caranya, kita perhatiin, niatnya kita perhatiin.